Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, kembali kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, insyaallah surah Quraisy ya. Sebelumnya kita telah bahas surah Al-Ma'un dan malam ini insyaallah surah Quraisy. Seperti biasa, sama-sama mari kita mengawali dengan membaca surah Quraisy ini secara bersama-sama. 4 ayat singkat-singkat ya. Insyaallah termasuk di antara surat favorit kita nih. Kalau salat-salat sunnah karena pendek ya dan juga gampang dihafal. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surah Quraisy merupakan surah Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum hijrah di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 4. Menurut urutan turunnya, sebagian ulama mengatakan dia merupakan surat yang ke-29 kalau di mushaf ya, termasuk surat yang paling akhir ya, di juz 30. Dia diturunkan setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qari'ah. Adapun surat ini kandungannya mencakup 2 hal. Yang pertama, mengingatkan orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah secara khusus tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa keamanan dan juga kemudahan mendapatkan sumber penghidupan atau sumber rizki. Lalu kemudian yang kedua, ini juga merupakan pengingat bagi mereka semuanya bahwa nikmat tersebut wajib untuk disyukuri, karena syukur merupakan sebab yang dapat melanggengkan kenikmatan itu, bahkan dapat menarik tambahan. Sementara sebaliknya, kekufuran justru akan menjadi sebab hilangnya nikmat tersebut. Kalaupun secara fisik tidak hilang, maka yang hilang adalah keberkahannya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini merupakan sambungan dari surah sebelumnya, yaitu Al-Fil. Al-Fil juga berkisah tentang peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Jadi sebagian mereka mengatakan bahwa faja'alahum ka'asfim ma'kulin li'ilafi Quraisy. Allah menghancurkan pasukan gajah itu diantaranya karena memberikan karunia kepada orang-orang Mekah, karena mereka memiliki kebiasaan yaitu melakukan perjalanan di musim panas dan juga di musim dingin. Nah, karena itulah Allah menjaga mereka
sehingga Allah diantaranya menghalau pasukan Abraha, pasukan gajah, agar mereka tidak dapat masuk ke kota Mekah. Tapi ala kulli hal, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa dua surat ini merupakan dua surat yang berbeda meskipun memiliki kaitan secara peristiwa. Kemudian surat ini disebut sebagai surah Quraisy karena memang di awal ayatnya li'ila fi Quraisy disebutkan lafal Quraisy. Quraisy adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada salah satu kakeknya Rasulullah SAW, yaitu An-Nadhr bin Kinanah. Kalau tidak salah, An-Nadhr bin Kinanah ini merupakan kakek yang ke-13 dari Rasulullah SAW. Namanya An-Nadhr, tapi digelari Quraisy. Kenapa demikian? Quraisy memiliki makna minal qursh ay tajammu, taqarrush ay tajammu, yaitu dulu mereka itu berpencar-pencar, lalu Allah satukan mereka. Di antara yang berperan adalah kakek Nabi yang namanya An-Nadhr, karenanya dia disebut sebagai Quraisy. Ada juga yang mengatakan Quraisy berasal dari kalimat at-taqarrush, artinya takassub, yaitu bekerja. Mengapa demikian? Karena kakek Nabi yang namanya An-Nadhr inilah orang pertama yang melakukan perdagangan dan membuka jalur dagang musim panas dan musim dingin. Karenanya dia digelari dengan Quraisy dari kalimat taqarrush ay takassub atau tijarah, perdagangan. Nah, itu menurut sebagian ulama dari sisi bahasa dan juga sisi sirah atau sejarah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surat ini dimulai dengan kalimat li'ila fi Quraisy. Artinya adalah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Maksudnya, maka takjublah kalian dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena ini merupakan bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Dari semua keturunan Ismail, Allah memilih keturunan yang bernama Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu Allah memilih di antara keturunan Kinanah, dipilihlah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu dari semua keturunan Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dari semua keturunan Bani Hashim Allah memilihku dari mereka semua. Jadi ini memang merupakan bangsa atau suku pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Li'ila fi Quraisyin, dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-saif, betapa menakjubkannya kebiasaan mereka ini, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah. Rihlah itu perjalanan yang jauh. Rihlah itu perjalanan yang membawa beban. Namanya rihlah, Pak. Kalau sekarang rihlah, bahasa Arab rihlah itu lebih diidentikan dengan jalan-jalan. Rihlah, jalan-jalan. Tapi rihlah bagi orang Quraisy adalah melakukan perjalanan yang sangat jauh, melewati gurun pasir, melewati negeri-negeri sampai ke tempat yang sangat jauh demi untuk mencari sumber rezeki, sumber penghidupan, yaitu berdagang. Ila fihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatasy syita, melakukan perjalanan di musim dingin syita, was-saif, dan di musim panas. Musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin, mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yaman. Kenapa? Ketika di sana maka udaranya sejuk. Ya. Ketika di Mekah lagi panas, lagi dingin, maka mereka ke Yaman udaranya menjadi hangat. Ya. Dan di sana mereka berdagang dari Mekah, bawa barang, lalu dibawa ke Yaman, mereka berdagang di sana. Hasil dagangnya dibelikan barang lagi,
dibawa pulang ke Mekah, dijual lagi. Jadi begitulah ritmenya setiap musim dingin. Sementara kalau musim panas, mereka pergi ke wilayah Syam, ke utara, ya, ke wilayah Syam. Ya, mereka sampai tuh ke Suriah, Yordan, ke Palestina, di situ. Kenapa? Karena ketika di Mekah ini musimnya musim panas, maka di daerah Syam itu udaranya sejuk, Pak. Begitu. Sehingga secara otomatis sepanjang tahun, baik musim panas ataupun musim dingin, mereka tetap bisa menghasilkan rezeki. Ya, padahal kita tahu kota Mekah itu tanah yang tandus, tidak ada pertanian di sana, tidak bisa ditanam-tanami. Orangnya ya hidup mengandalkan dari penggembalaan binatang ternak, ya, paling juga dari apa? Kalau tumbuh-tumbuhan hampir tak ada, gitu. Susu minumnya, ya, dan daging-daging makanannya. Ini orang Mekah. Tetapi negeri itu menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, doa Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan supaya Allah berikan keamanan buat negeri itu, sekaligus Allah datangkan kepada mereka buah-buahan dari luar kota Mekah. Dan itu diantaranya mereka sumber penghasilannya dengan cara berdagang. Dan mereka melakukan rihlah perjalanan di musim panas ke negeri Syam, di musim dingin mereka ke negeri Yaman. Karena kebiasaan-kebiasaan inilah kemudian kehidupan orang-orang Mekah ini kemudian menjadi tumbuh, perdagangan di antara mereka. Makanya banyak saudagar-saudagar yang kaya raya. Banyak orang-orang di Mekah dan para pembesar-pembesar Mekah ini yang kaya-kaya, yang hebat-hebat ini rata-rata adalah pedagang. Kalaupun mereka tidak berdagang secara langsung, maka mereka mempekerjakan orang untuk berdagang. Mungkin dengan sistem mudharabah atau bagi hasil dan seperti apa, tapi mereka melakukan hal itu. Ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bisa kita bayangkan orang seperti Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, itu segala yang dia pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu barang-barang impor, Pak. Dari Yaman, ya, sendalnya dari Syam, parfumnya dari mana, pakaiannya dari begitu. Di zaman itu, ya, ini merupakan satu kemajuan peradaban di masanya. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, maka hendaknya mereka orang-orang Mekah beribadah atau menyembah rabb hadzal baiti, kepada Tuhan daripada rumah ini. Al-bait di sini adalah Ka'bah. Ya. Yaitu sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang telah Dia berikan kepada mereka, karena Allah telah membukakan bagi mereka jalur perjalanan dagang di dua musim sekaligus, rihlatas syita'i was-saif, sehingga mereka tidak kekurangan makanan. Maka nikmat Allah yang sedemikian besar itu hendaknya mereka syukuri, dan syukur yang terbaik adalah falyabudu rabb hadzal bait, dengan beribadah kepada Allah yang telah memberikan kepada mereka rizki. Nah, ini tentu ketika turunnya surat ini tentu menjadi kritikan bagi orang-orang Quraisy, karena di masa surat ini turun, artinya di saat Rasul berdakwah, mereka adalah orang-orang yang musyrik. Ya. Mereka menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak kenal siapa Allah. Mereka justru menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah Allah, yaitu Baitullah Ka'bah, itu isinya berhala. Di luar, di dalam penuh, sampai jumlahnya konon sekitar 360 buah berhala. Begitu pula di rumah-rumah mereka, mereka juga membuat berhala-berhala. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari tepung, ada yang dari kurma. Kalau yang dari tepung sama kurma kalau lapar bisa dimakan.
Ya. Inilah keyakinan mereka. Bahkan mereka juga memiliki keyakinan-keyakinan yang banyak sekali menyimpang. Sangat jauh daripada ajaran agama tauhid yang dulu diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Ya, karenanya diturunkanlah surat ini kepada mereka, didakwakanlah oleh Rasulullah SAW agar mereka diajak kembali kepada agama tauhid, diingatkan tentang nikmat Allah yang telah diberikan tidak hanya kepada mereka, bahkan sejak kakek moyangnya. Jadi disebut Quraisy, berarti dari An-Nadr tadi seterusnya ke bawah sampai mereka, semua itu mereka adalah orang-orang yang Allah berikan karunia, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang, dan semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan. Nah, ini salah satu di antara metode Quran. Salah satu pula metode dakwah para nabi, yaitu dengan cara mengingatkan nikmat Allah kepada mereka supaya sadar. Kalau sudah sadar, harapannya mereka insaf dan bertaubat bahwa semua yang mereka miliki itu bukan semata-mata hasil daripada kerja keras dan juga usaha yang mereka lakukan, tapi semua itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu sehebat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun dia berusaha, kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan kesuksesan, keberhasilan, dan hasil daripada usahanya itu, tentu dia nggak dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini terjadi karena sebab satu. Karena sebab itulah kemudian kita berikhtiar. Karena dengan ikhtiar itulah yang akan mengantarkan kita kepada hasil. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ikhtiar ini bukan semata-mata hal yang menjadikan hasil itu terjadi. Karena semua ikhtiar ini harus ada kehendak Allah sehingga dia dapat menemukan hasil. Nah, ini dua sisi. Orang sakit, berobat, pengen sembuh. Tapi bukan obat itu yang menyembuhkan. Ikhtiarnya dia ke dokter, periksa, diberikan penanganan, diberikan obat. Tapi pada hakikatnya yang mengizinkan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak punya apa-apa di rumah, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, tidak ada yang misalkan pakaiannya sudah nggak layak, harus beli pakaian baru lagi. Lalu dia bekerja. Bekerja adalah sebab. Bekerja adalah ikhtiar. Tetapi ikhtiar ini tetap tidak akan bisa membuahkan hasil kalau bukan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dua sisi ini harus ada. Ikhtiarnya ada, tawakalnya juga harus ada. Nah, disinilah Allah ingin mengingatkan orang-orang Quraisy, yang artinya ini juga babnya mengingatkan kepada kita, karena yang diberikan rizki oleh Allah itu tidak cuma orang Quraisy, kita juga dapat rizki dari Allah. Kita juga punya usaha dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Ada yang berdagang, ada yang bekerja kantoran, ada yang menjual jasa dan lain sebagainya. Itu dilakukan demi untuk mendapatkan rizki dari Allah. Maka seseorang yang sudah menyadari bahwa semua rizki yang dia dapatkan, yang dia nikmati adalah berasal dari Allah, karenanya dia wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka beribadah kepada Tuhannya rumah ini, yaitu Tuhannya Ka'bah, yang sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah telah memberikan mereka rasa kenyang sehingga mereka tidak kelaparan. At'amahum, memberi makan kepada mereka, ya, min ju'in, sehingga hilang rasa laparnya. Wa amanahum, dan Allah memberikan kepada mereka rasa aman dari takut. Rasa takutnya hilang karena sudah merasakan keamanan. Jadi syukur
yang diarahkan, yang diajarkan Allah kepada kita adalah syukur dengan cara menggunakan semua nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Ini dikasih nikmat sehat, ya sehat itu untuk ibadah. Dikasih nikmat rizki, harta, rizki itu dipakai untuk ibadah. Diberikan nikmat keluarga, maka keluarga itu diajak untuk beribadah. Diberikan oleh Allah nikmat ilmu, maka ilmu itu dipakai juga untuk beribadah. Allah berikan nikmat tanggung jawab, kekuasaan, jabatan, maka kekuasaan dan jabatan itu dipakai untuk ibadah. Karenanya di sini kita perlu mengetahui makna ibadah. Ibadah, kalau disebut ibadah, umumnya lumrahnya kita ini mesti ingatnya pada sholat, puasa, haji, baca Quran, zikir, sebatas ibadah ritual. Padahal kalau kita melihat jamaah rahimakumullah, asal kata di kalimat ibadah adalah memiliki makna at-tadhallul wal khudu' wat tawadhu. Ibadah itu secara bahasa memiliki arti merendahkan diri dan tunduk tawadhu. Ya. Ini namanya ibadah. Sehingga kemudian seorang ulama kemudian mendefinisikan ibadah adalah ibadah merupakan satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Satu kata yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Perkataan, perbuatan ada yang zahir, ada yang batin. Ini semua adalah masuk dalam ranah ibadah. Mau ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang anjuran dan lain sebagainya. Bahkan dalam hal perkara yang mubah sekalipun itu bisa bernilai ibadah apabila diiringi dengan niat yang benar. Ini. Maka disinilah kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam dialognya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini ikrar, kalimat ikrar bahwa manusia sebagai bentuk penghambaannya, penghambaan artinya ibadahnya, karena itulah dia disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Dia mengikrarkan bahwa salatnya merupakan ibadah yang paling utama, dan seluruh ibadahnya, nusuknya, wa nusuki, semua jenis ibadah, termasuk di antara ibadah itu ada ibadah haji, makanya disebut manasik haji. Di antara bentuk ibadah itu adalah menyembelih kurban, juga namanya nusuk sama. Ya. Wa mahyaya, hidupku, hidup itu ya dari lahir sampai mati. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya itu sendiri, itu namanya masih dalam kondisi hidup. Wa mamati, dan matiku lillah, hanya dipersembahkan untuk Allah. Ya. Berarti falyabudu rabb hadzal bait, artinya seorang mukmin, seorang muslim mengarahkan seluruh orientasi hidupnya, Pak. Makannya, minumnya, mandinya, ya. Bercandanya, seriusnya, berumah tangganya, berketurunannya, bertetangganya, bertemannya, bekerjanya, semua itu lillah. Gitu. Ini semua dalam hidup manusia, kalau kita melihat kepada ahkam at-taklif, hukum-hukum fikih, itu kan 5 kan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan 5 itu taklif. Jadi hidup manusia mesti akan berputar antara 5 poin ini. Melakukan perbuatan yang 5 ini. Yang 2 jelas dilarang, makruh sama haram. Maka tinggal yang 3. Seseorang ketika dia meninggalkan yang makruh, maka dia tinggalkannya karena Allah. Ketika dia meninggalkan yang haram, dia tinggalkan juga karena Allah. Tinggallah 3 hal yang boleh dilakukan. Wajib jelas tidak bisa ditawar, harus dikerjakan. Sunnah anjuran.
juga hendaknya dikerjakan. Yang tinggallah yang mubah. Yang mubah itu lumrahnya didefinisikan dikerjakan, nggak dikerjakan, nggak ada konsekuensi. Tapi dalam konsep ibadah ini, ibadah secara umum, sesuatu yang sifatnya mubah, jamaah rahimakumullah, itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila diiringi dengan niat yang tepat. Ya, orang nggak lapar tapi dia makan. Mubah saja. Ya, orang pengen tiduran, ya mubah saja. Orang pengen hiburan, selama hiburannya tidak bertentangan, ya mubah saja. Tetapi kalau dia diniatkan untuk sesuatu yang lebih baik dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, karenanya hendak para ulama memotivasi kita semua, hendaknya kita memperbanyak niat-niat kebaikan jamaah. Ya. Kenapa memperbanyak niat kebaikan? Karena sekedar niat saja kita sudah mendapatkan pahala, dicatat satu pahala niat itu. Kalau nanti ternyata niat itu mampu kita wujudkan dalam sebuah amal, maka bertambahlah pahala kita dan dilipat gandakan 10 kali. Bahkan bisa lebih dari itu. Tapi kalaupun seandainya ternyata kondisi situasi tidak memungkinkan kita mengamalkan niat kita, minimal kita sudah bisa mendapatkan pahala niat. Itu pentingnya kita memperbanyak amal niat kebaikan. Kemudian yang disoroti di sini dua kenikmatan jamaah rahimahullah. Pertama, nikmat diberikan rasa kenyang sehingga hilanglah rasa lapar. Yang kedua adalah diberikan rasa aman sehingga tidak merasakan takut. Ini dua nikmat yang paling penting yang hari ini barangkali sebagian manusia tidak dapat. Ya, lapar dan takut. Ya, kita bisa bayangkan orang-orang yang berada di daerah-daerah pusat konflik. Ya, kita tahu pertama saudara kita di Gaza sudah jelas hidupnya tidak aman dan mereka kelaparan. Ya, sekarang di Iran, dulu di Suriah, nah, sekarang Israel juga mengalami. Ya, jadi ini dua nikmat kita merasakan, ini dua nikmat yang paling penting. Pertama rasa aman, karena dengan rasa aman itu kita bisa leluasa mencari rizki. Kalau tidak aman, Pak, keluar rumah juga takut. Bagaimana mau cari rizki? Bagaimana mau berdagang? Bagaimana mau berbisnis? Bahkan juga investor-investor asing itu mau masuk ke suatu negeri kalau ada jaminan keamanan. Aman investasi, nggak ada penipuan gitu kan. Aman apapun. Jadi kalau nggak ada rasa aman, ya mereka nggak berani. Begitu. Jadi dua nikmat yang sangat penting. Ya, inilah yang kemudian di antara sebagian doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar. Karena lapar ini kalau sudah akut, Pak, rentan. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu mengantarkan seseorang pada kekufuran. Karena boleh jadi apalagi kalau imannya tipis. Kalau imannya selevel orang-orang Gaza, mah insya Allah walaupun lapar mah, ya, mati lebih baik daripada harus menjual keyakinan, begitu. Tapi kalau di negeri kita ini kadang-kala kita melihat orang imannya seharga mie instan, Pak. Ya. Daripada lapar dikasih mie instan, dia mau pindah meninggalkan Islam. Ini kan miris. Ya. Apalagi terkadang karena lapar, jangankan dia mikir untuk sholat, ibadah, nggak bisa. Kenapa? Mikir perutnya nggak beres. Maka dia bekerja sampai ninggalin sholat. Dia bekerja sampai meninggalkan segala macam kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Ini kondisi. Karenanya kalau kita merasakan nikmat kenyang, ya, artinya kenyang itu kita punya sumber makanan yang bisa kita makan, meskipun kadang makan sekali, 2 kali, maka itu sudah satu nikmat yang sangat luar biasa dibandingkan mereka yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kekurangan, kemiskinan, kefakiran dan lain sebagainya. Ya, ini. Kemudian juga yang kedua adalah nikmat keamanan.
Sangat penting sekali keamanan negara, keamanan melakukan perjalanan. Bahkan orang itu berangkat haji termasuk di antara bentuk istitoah kemampuan berangkat haji adalah adanya jaminan keamanan perjalanan berangkat sampai pulang. Jadi kalau seandainya itu di sekitar perjalanan yang menuju ke Mekah itu ada daerah-daerah konflik yang harus dilewati, maka perjalanan menjadi tidak aman, maka gugurlah kewajiban haji itu. Kenapa? Ya nggak bisa. Ya, masa mau berangkat haji harus berkorban nyawa, begitu. Ya, nah ini menjadi bagian daripada catatan. Maka nikmat keamanan ini merupakan bagian daripada nikmat yang sangat penting. Nah, kita di Indonesia ini termasuk orang beruntung, masih tergolong beruntung lah. Meskipun yang namanya manusia itu ujian hidup mesti ada. Kita memiliki keamanan yang cukup lumayan di Indonesia ini. Kita bebas bekerja, berdagang. Ya, kita lihat kalau di ini dekat pasar, orang-orang yang di pinggir jalan tuh Pak, walaupun sering dibubarin Satpol PP ya, pokoknya kerja aja itu. Asal dia mau kerja ada hasilnya. Meskipun ya, di sisi lain kadang kita melihat orang-orang yang ya karena tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya modal, ya akhirnya mungkin ngamen dan lain sebagainya. Ya, ini juga bagian daripada ya, tapi masih usaha daripada ngerampok ya, daripada mencuri, menipu, korupsi gitu kan, masih mending. Ya, mereka masih mau bekerja, bergerak. Ya. Keamanan penting. Sehingga kalau aman, negeri kita aman, perjalanan aman, maka kita memiliki kesempatan untuk bekerja dan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kemudian dua nikmat ini juga bagi orang-orang Mekah itu dua nikmat yang sangat penting. Kenapa demikian? Kalau mereka mengingat masa lalu, sebelum mereka memiliki kebiasaan berdagang, tentu hidup mereka adalah hidup yang sangat memprihatinkan, Pak. Ya makanya ya cuma dari sumber tadi, ternak aja. Masa orang makan daging, minum susu tiap hari, gak makan buah, gak makan yang lain, terpakai, tetap tersiksa orang. Dia butuh asupan yang lain dan tetap makanan yang terbaik itu samarat, buah-buahan. Itulah mengapa diantaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail, beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan di antara keturunanku di satu lembah yang tidak ada pepohonan di sisi rumahmu yang disucikan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah umat manusia ini hati mereka condong untuk mencintai anak keturunanku. Ini doa. Jadi kalau hari ini ada orang tuh mencintai, mohon maaf ya, keturunan Arab, katakan begitu. Ya, ya memang itu diantara buah daripada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia itu condong, artinya senang kepada mereka. Apalagi mereka orang yang beriman, orang soleh, berakhlak mulia, lebih-lebih lagi kita cintanya. Ulama-ulama. Ya. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan kepada mereka rizki berupa buah-buahan. Coba. Meninggalkan istri dan anak, tinggal di gurun tandus namanya Mekah. Nggak ada pohon. Ya. Kemudian minta supaya mereka ini menegakkan sholat satu, artinya perhatian kepada urusan agama. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta supaya mereka dicintai oleh orang lain. Yang ketiga, minta rizki buah-buahan. Coba ini, di padang tandus nggak ada pohon, minta rizki buah-buahan. Dari mana? Ya. Maka Allah memiliki ribuan cara untuk mendatangkan itu. Nah, di antara cara untuk mengantarkan buah-buahan itu sampai di Mekah dengan jalur perdagangan. Itu di antara buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Al-Baqarah 126. Wahai Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rizki kepada penduduknya, yaitu berupa buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, rizki berupa buah-buahan. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi ya, ini termasuk bagian daripada nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Dua nikmat, nikmat aman, nikmat kenyang. Ya, dua nikmat utama yang di atas nikmat itulah kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kalau kita tidak memiliki rasa aman dan kita nggak bisa kenyang, itu sengsara, Pak. Mau punya duit sebanyak apapun tapi kalau nggak aman nggak ada gunanya. Mau punya duit sebanyak apapun tapi nggak ada yang jual bahan makanan, saya kita kelaparan, nggak bisa juga. Ya. Karena dua-duanya sangat penting. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang bangun di pagi hari merasakan keamanan, wa mu'afan fi badanihi, merasakan sehat pada fisiknya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dunia itu telah dikumpulkan segalanya untuk dia. Nah ini harus menjadi bagian syukur kita. Jadi tiga hal, kalau kita bangun pagi memiliki tiga hal: satu, merasa aman; kedua, badan sehat; tiga, makanan hari itu sudah ada, maka seolah dunia itu sudah dikumpulkan untuk kita. Ya. Maka jadilah kita orang yang bahagia. Ya. Bahagia, udah ada itu bahagia. Ya. Karena itu kemudian, ya, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf, hendaknya nikmat ini disyukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur akan melanggengkan kenikmatan dan menarik tambahannya. La in syakartum la azidannakum. Ya, sebaliknya kufur nikmat itu artinya satu, ya, dia tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Kedua, nikmat itu dia gunakan untuk mendurhakai Allah. Maka ini orang yang kufur. Maka kekufuran itu yang akan menjadi sebab hilangnya kenikmatan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Malah kalimatnya ini ngeri, Pak. Wala in kafartum, jika kalian kufur, sungguh nikmatku, sungguh azabku itu amat sangat pedih. Ya, seram, ya. Ya, karenanya syukur. Syukur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tiga rukunnya. Tiga rukun syukur. Satu, mengakui dan meyakini semua nikmat yang kita dapatkan semuanya berasal dari Allah, bukan hasil dari jerih payah usaha kita. Walaupun kita babak belur nyarinya, tetap itu karunia Allah, bukan hasil kita. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Yang kedua, memuji Allah. Memuji Allah atas semua karunia itu minimal dengan lafal alhamdulillah. Ya. Menceritakan, menyampaikan alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa sekolah, alhamdulillah masih bisa punya tempat tinggal, segalanya alhamdulillah. Ya, begitu. Karenanya dalam urusan rizki, urusan dunia, kita disarankan melihat orang yang lebih bawah nasibnya daripada kita supaya syukur kita. Yang ketiga, jamaah rahimahullah, rukun syukur adalah menggunakan semua nikmat itu untuk mentaati Allah. Tadi sudah kita jelaskan juga di awal. Dengan begitulah kita telah memenuhi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kami sampaikan, Allah memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Quran tentang negeri Saba, Pak. Negeri Saba itu dulu setelah ratunya Balqis dia masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka negeri Saba itu menjadi negeri yang beriman. Maka disebabkan keimanan mereka, ketaatan mereka, Allah jadikan negeri Saba itu negeri yang subur, makmur. Ya.
Apapun yang ditanam di sana itu tumbuh dan buah-buahnya begitu nikmat. Tapi begitu lambat laun mereka mulai meninggalkan agamanya, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan kepada mereka namanya sailul arib, banjir besar. Sehingga menghancurkan semua yang ada di negeri itu, dan ternyata banjir itu tidak hanya menghancurkan tetapi juga menghilangkan kesuburan tanahnya. Sehingga sejak saat itu tidak pernah lagi tumbuh tanam-tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang nikmat dan bisa dikonsumsi. Negeri kita termasuk negeri yang subur makmur. Orang bilang apapun dilempar ke tanah kita ini tumbuh, Pak. Ya, dilempar emas tumbuh emas, Pak. Dilempar koruptor tumbuh koruptor juga. Gitu. Saking suburnya. Karenanya kalau sampai ini tidak kita syukuri dengan baik nikmat ini, ya boleh jadi. Nah, di antara bentuk syukur itu apa? Yang menjaga lingkungan. Ya. Makanya aset-aset kita, ya kemarin Raja Ampat gitu ya, macam-macam gitu. Ya kondisi-kondisi demikian tentu harus menjadikan manusia mawas diri. Dia boleh tentu mengambil hasil bumi, tapi tidak boleh mengeksploitasi sampai menghancurkan lingkungan. Ya, dan seterusnya karena bagaimanapun kita ini masih punya anak keturunan yang mereka juga perlu diperhatikan. Makanya jangan sampai menjadi manusia-manusia yang rakus, ya kan? Sumber daya yang bisa bertahan ratusan tahun mau dikeruk semua hari ini. Itu kan namanya rakus dan serakah. Padahal nggak mungkin dia makan semua itu. Ya, tidak mungkin dia makan semua, tidak mungkin dia habiskan semua dalam waktu yang sekejap. Umurnya pasti lebih pendek dibandingkan kekayaan alam yang ada di negeri kita ini.